Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafira Masniati dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi atau menguraikan materi tentang pendekatan psikoanalisa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama ialah teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini mengkaji tentang hakikat sekaligus berkembang untuk kepribadian manusia, di mana elemen utama dalam psikoanalisis ini mencakup emosi, motivasi, dan unsur kepribadian lainnya. Adapun dasar teori psikoanalisis ini mengasumsikan bahwa kepribadian akan berkembang ketika timbul berbagai konflik dari beragam aspek psikologis tersebut. Baik, selanjutnya ialah menurut Sigmund Freud berpendapat bahwa kesadaran hanyalah bagian dari kecil kehidupan mental. Adapun bagian terbesarnya dari mental justru ialah alam tak sadar atau ketidaksadaran. Bagi Freud, teori ini mengikuti observasi perkembangan kepribadian manusia sehingga akan selalu mengalami perubahan yang sesuai dengan karakter manusia dari masa ke masa. Adapun Sigmund Freud ini menetapkan konsep dasar kepribadian menjadi 3. Yang pertama ialah kesadaran, di mana segala esensi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua, bawah sadar, yang mana berisi semua dorongan atau insting yang kita tidak sadari. Tapi hal tersebut membuat pengaruh terhadap perkataan, perasaan, dan perilaku kita. Yang ketiga ialah prasadar, yang mana prasadar ini berada di tengah-tengah sadar dan bawah sadar. Dalam level ini berisi pikiran yang berada dalam bawah sadar kita yang bisa timbul kesadaran. Adapun struktur yang diterapkan oleh Sigmund Freud ini ada 4. Struktur kepribadian ini ada 3. Yang pertama, id, ego, dan superego. Yang mana id ini adalah dorongan kesenangan yang sudah ada sejak lahir. Id ini digambarkan seperti perasaan tidak bermoral, liar, ataupun tidak mau tahu dan berorientasi pada hal-hal yang bersifat kesenangan saja. Id ini berusaha menghindari rasa sakit, dorongan untuk mencari kepuasan dan bersifat refleks. Sedangkan ego bekerja berdasarkan prinsip realita. Ego ini memilih untuk mengikuti superego atau id. Dengan kata lain itu berarti ego ini berada di tengah-tengah antara id dan superego, di mana ego sendiri ini artinya diri yang menentukan untuk mengikuti id atau superego. Nah, ego ini beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistik untuk memuaskan tuntunan id. Tetapi ego ini juga berusaha sebisa mungkin untuk menghindari konsekuensi negatif yang terjadi dari masyarakat. Jadi ego ini mempertimbangkan bagaimana dia bisa berada di tengah-tengah antara id dan ego. Ego ini mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika, dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku. Nah, berkebalikan dengan id, sifat dari superego ini adalah bermoral. Jadi, superego ini bisa dikatakan bermoral, teratur, dan lain-lainnya. Superego ini berasal dari nilai-nilai lingkungan, ajaran agama atau orang tua, dan atau juga petuah-petuah yang kita dapat. Jadi superego ini tidak semua keinginan itu superego itu rasional. Hal ini tergantung dari pelajaran atau nilai-nilai yang kita dapat atau nilai-nilai yang kita pelajari dari seseorang itu. Nah, dari contoh struktur yang diterapkan oleh Freud ini
yaitu id dan ego dan super ego ini kita bisa mengambil contoh di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya ialah pada saat kita lapar tetapi kita ini tidak mempunyai uang, sehingga muncullah di pikiran kita ialah ingin mencuri. Itu id. Namun super ego kita ini keingat di mana ajaran orang tua atau ajaran agama bahwasannya mencuri itu ialah perbuatan dosa. Nah, itu super ego, muncul pikiran yang teringat bahwasannya hal tersebut ialah perbuatan yang tidak baik yang menimbulkan dosa. Nah, disinilah ego kita jalan, di mana kita itu lebih memilih mengikuti id atau ego, tergantung diri kita, dimana kita ingin apakah kita ingin menurutin id kita atau super ego kita. Baik, usai sudah penjelasan pendekatan psikoanalisa ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.